Maka Al-Fatah ini punya tertib sirian. Apa sirian itu? Pokoknya anti minta-minta. Itu pesannya guru-guru saya begitu. Saya pernah jumpa pada Maulana Umar. Maulana Umar bilang, lebih baik kamu mati daripada kamu minta-minta, katanya. Karena saya tanya waktu itu, ini saya pesantren saya ini perlu bangunan, perlu begini, bagaimana Syekh? Beliau jawab, daripada minta-minta lebih baik mati saja. Ada seorang wali Allah bercerita, kalau nggak salah ini namanya siapa itu zaman dulu, Bishr al-Hafi kalau nggak salah. Maka ini anaknya itu santri, dapat targhib dari gurunya seperti ini. Maka dia akhirnya pulang menemui ayahnya, menemui ibunya. Ya, tadi saya dapat penjelasan dari Syekh supaya anak-anak itu bisa sukses, anak-anak diserahkan untuk agama. Maka saya mohon kepada ayah, kepada ibu, serahkan saya ini untuk khidmat agama saja. Saya tahu bahwa saya punya kewajiban berkhidmat kepada ayah, berkhidmat kepada ibu. Tapi saya mohon halalnya, Bu. Mohon halalnya, Pak. Saya ini serahkan kepada Allah untuk berkhidmat pada agama saja. Maka ayahnya, ibunya, iya. Anakku, bener. Pokoknya kamu untuk agama. Kamu nggak perlu khidmat sama ayah, nggak perlu khidmat sama ibu. Kamu saya niatkan sudah untuk agama saja. Akhirnya berangkatlah ngaji ini. Setelah ngaji lama jadi orang alim, maka malam hari dia pulang ke rumahnya sekian tahun, pulang ketuk pintu, krok. Assalamualaikum. Dijawab sama ayahnya, waalaikumsalam. Siapa? Siapa ini? Loh, saya anaknya bapak, anaknya ibu. Loh, saya tidak punya anak kok. Katanya ayahnya, katanya ibunya. Tidak punya anak bagaimana? Dulu saya punya anak, tapi sudah saya serahkan sama Allah, jadi saya nggak punya anak. Sudah serahkan Allah untuk khidmat agama. Ini kamu tuh anak siapa? Saya nggak punya anak sekarang. Waduh, nggak boleh pulang, langsung berangkat lagi ngaji lagi, akhirnya jadi wali itu anak itu. Maka wali murid itu begitu itu, jangan dididik anaknya itu cengeng, suruh pulang aja. Kamu di pondok makan tewel terus, sekarang saya sembelihkan ayam. Akhirnya nggak mau mondok anaknya begitu. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, gitu. Sekarang kalau anak-anak bagaimana ini, santri-santri ini? Kamu sudah pernah diserahkan kepada Allah belum oleh ayah kamu, ibu kamu? Belum? Ya nanti minta halalnya aja ya, Bu. Ayah, serahkan saya kepada Allah supaya saya itu jadi kayak anaknya Imron itu loh, jadi orang barokah begitu. Jangan disuruh pulang aja toh. Masa ngaji di jatah-jatah, nanti harus pulang. Ini gimana, nanti barokahnya jadi kurang, Bu. Insya Allah begitu ya. Jadi barokah yang datang dari seorang anak itu diceritakan itu di antara asbabnya yang besar itu adalah dimulai dari niat yang tulus dari ibunya, anaknya untuk agama. Akhirnya keluarlah anak, ya. Cita-citanya ibunya itu anaknya itu laki-laki, tapi ternyata keluar perempuan. Itulah Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha. Nah, semoga santri-santri putri ini begitu juga.
Jadi kayak Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha. Maka semulaikan barokah daripada niat ibunya itu, Maryam ini masih kecil itu, kecerdasannya, kepinterannya itu sudah seperti orang yang umurnya itu besar. Jadi baru umur sebulan itu sudah kayak umur setahun. Fa'ambataha nabatan hasana, barokah dari niat ibunya. Jadi pertumbuhannya itu bagus gitu. Wa kaffalaha Zakaria. Kemudian ini terjadi yang aneh lagi ini, barokah. Barokah dari niat ibu itu ada keanehan terjadi. Apa itu? Ulama-ulama Bani Israel pada zaman itu, mereka itu berebut ingin mendidik Maryam. Kalau ulama itu masih bisa difahami. Tapi yang ikut berebut itu bukan hanya ulama. Sampai seorang nabi pun, yaitu Nabi Zakaria, itu berebut juga. Dan ulama-ulama itu nggak mau ngalah dengan Nabi Zakaria itu. Pokoknya kami aja ya yang ngurus ini. Maka Nabi Zakaria, saya saja. Enggak, kami saja. Ya sudah, sekarang undian. Diundi, setiap ulama membawa pena, ditulisi namanya, kemudian suruh melemparkan ke sungai. Siapa yang penanya hanyut, nggak berhak mendidik Maryam. Siapa yang penanya tidak hanyut, boleh. Ternyata semua hanyut selain penanya Nabi Zakaria. Akhirnya Nabi Zakaria yang berhak. Loh, ini kamu renungi itu. Jadi kalau orang tua itu memang betul-betul niatnya tulus, nanti Allah akan gerakkan orang-orang soleh itu untuk mendidik anak-anak kita. Makanya kalau kita ini melihat anak kita itu kok kumpul orang-orang nakal, anak-anak nakal, jangan disalahkan siapa-siapa. Ini barangkali niat saya ini kurang tulus ini. Sehingga akhirnya yang menemani anak saya itu anak-anak nakal. Kalau saya niat saya tulus, insya Allah orang-orang soleh akan berebut untuk mendidik anak saya. Begitu saja. Gak usah nyalahkan orang. Karena kalau nyalahkan orang, itu tidak ada perkembangan apa-apa. Jadinya malah kita ini rusak. Tapi kalau kita nyalahkan diri sendiri, maka kita akan ada perbaikan meningkat. Dalam nasihat yang diriwayatkan dari Nabi Isa, siapa yang menyalahkan orang lain, dia tidak akan sampai kepada Allah. Siapa yang menyalahkan dirinya sendiri, maka dia akan sampai kepada Allah. Nah, kalau orang itu menyalahkan dirinya sendiri, akhirnya meningkat. Oh, niat saya kurang tulus ini. Oh, doa saya kurang ini. Nangis saya waktu malam kurang ini. Maka akhirnya anak saya ini ngantuan seperti ini. Tidak menyalahkan orang. Akhirnya meningkat. Akhirnya jadi datang nusratullah. Nah, mulaikan Allah SWT, kemudian Siti Maryam itu melahirkan seorang Nabi, seorang Rasul, Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa itu setelah dakwah kurang lebih 3 tahun diangkat ke langit. Dan Nabi kita mengatakan nanti menjelang kiamat, Nabi Isa akan diturunkan kembali untuk menyempurnakan perjuangan Rasulullah SAW, sehingga tidak ada agama yang tinggal di dunia ini selain Islam. Habis agama selain Islam. Nah, oleh karena Allah SWT, ini masalah barokahnya doanya ibu, cita-citanya ibu. Ini masih ada satu lagi nih cerita yang sangat menarik dalam Quran itu, yaitu ceritanya Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Beliau dimuliakan oleh Allah, punya anak namanya Ishak alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ishak ini akhirnya menurunkan ribuan nabi. Seluruh nabi-nabi Bani Israel adalah keturunan Ishak. Kapan beliau mendapatkan kemuliaan ini? Kapan? Nah, ini yang penting diperhatikan oleh ibu-ibu nih. Kapan?
ketika beliau khidmat tamu. Dikatakan oleh para ulama, jadi seorang ibu itu kalau suka khidmat umat, khidmat tamu, maka itu barokahnya akan kembali kepada anaknya, anak-anaknya akan mudah jadi orang baik. Fabasyarnaha bi ghulamin alim. Aku kasih kabar gembira Siti Sarah akan saya kasih anak yang alim. Padahal ini anaknya belum lahir, tapi sudah dapat gelar dari Allah, anak alim. Jadi anak alim tapi belum ke pesantren, ya. Belum apa-apa belajar. Alimnya itu sebelum lahir sudah. Sebab apa? Barokahnya ibunya suka khidmat. Maka ibu-ibu di kampungnya masing-masing biasakan khidmat orang-orang soleh. Ini di masjid ada program dakwah. Kirimlah tempe, tewel apa ke masjid. Ya Allah, saya buat ini meniru-niru Siti Sarah. Semoga anak saya yang mondok di Temboro jadi orang yang kuridhoi. Nah, begitu. Bisa juga dengan khidmat cara yang lebih mudah lagi. Ibu-ibu nanti sebelum pulang, kalau ada kelebihan uang, gitu, di Al-Fatah ini ada 1000 orang tuh nggak dibekali dari rumah itu. Sudah datang saja ke kantor, ini 10 juta untuk anak-anak yang tidak punya bekal. Khidmat, semoga Allah SWT jadikan anak-anak saya itu jadi orang-orang yang sukses. Katanya Panembahan Senopati Gus Mubed, kotaknya siapa sokeh. Kotak sudah disiapkan banyak, tapi isinya nggak tahu. Tapi ini saya tidak minta loh, kan? Saya tidak minta. Ini perhatikan betul. Ini katanya ayah saya dulu, kalau kamu minta, kamu tambah melarat katanya. Ini tidak minta, tapi ini menyemangatkan kita untuk kita ini korban, bukan minta. Kalau minta jadi tambah melarat. Man fataha li nafsihi babas su'al fatahallahu lahu babal faqr. Siapa yang membuka pintu minta-minta, Allah akan buka pintu melarat. Maka Al-Fatah ini punya tertib sirian. Apa sirian itu? Pokoknya anti minta-minta. Itu pesannya guru-guru saya begitu. Saya pernah jumpa pada Maulana Umar. Maulana Umar bilang, lebih baik kamu mati daripada kamu minta-minta, katanya. Karena saya tanya waktu itu, ini pesantren saya ini perlu bangunan, perlu begini, bagaimana Syekh? Beliau jawab, daripada minta-minta lebih baik mati saja. Jadi semalaikan Allah SWT ini tidak minta-minta, jangan dipahami menyumbang. Loh, bukan menyumbang. Kamu tidak menyumbang. Ini adalah untuk diri kita sendiri supaya tambah barokah diri kita dan anak-anak kita. Insyaallah malaikan. Menyumbang tuh kayak agama ini milik orang lain, agama milik orang Temboro, apa kamu sumbang itu? Agama milik kamu sendiri. Kalau kamu dapat surga ya kamu tempati sendiri. Kok menyumbang tuh menyumbang bagaimana? Jadi istilah menyumbang itu istilah yang sangat tidak baik itu. Kotak sumbangan. Oh, kok sumbangan? Maka di sini ditulis kotak amal. Ya. Bukan sumbangan. Ya. Kotak amal. Ini bukan sumbangan. Ya. Untuk kamu sendiri kok sumbangan. Ya. Namulakan Allah Ta'ala. Dan ini saya punya pengalaman dikit ini. Ya. Orang-orang yang banyak korban untuk pesantren ini, akhirnya itu anak-anaknya itu kok punya pesantren, saya lihat itu. Mudah oleh Allah dimudahkan untuk buat pesantren.
Itu dulu ayah saya, mbah saya itu setiap ada orang bikin pesantren mesti milkut. Orang bikin masjid, saya kayunya. Nah, akhirnya yo kok anak cucunya itu jadi mudah bikin pesantren itu loh. Nah, kamu ingin mudah apa tidak? Nah itu, ini untuk wali murid loh ini. Bukan untuk murid, untuk wali murid. Nanti kalau murid